Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yofi. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu Google Ads dan jenis-jenis dari Google Ads. Pada video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya menggunakan Google Ads yang efektif. Di sini aku bakal jelasin 8 tips untuk menggunakan Google Ads yang efektif. Mari kita simak pembahasannya. Tips yang pertama, kita harus meriset dan memahami siapa calon pelanggan dari bisnis kita. Misalkan kita memiliki sebuah bisnis dengan pemasaran yang luas, tetapi memiliki budget yang terbatas, maka kita tidak perlu untuk menggunakan Google Ads untuk semua pemasaran dari produk kita. Misalkan kita memiliki sebuah online shop yang bisa diakses oleh seluruh pengguna yang ada di Indonesia. Tetapi kita hanya memiliki pelanggan yang paling banyak yaitu di daerah Surabaya. Maka kita hanya perlu menggunakan Google Ads untuk area Surabaya. Selain untuk menambahkan profit dan meningkatkan efektivitas dari Google Ads, dengan mengetahui dan meriset calon pelanggan kita juga bisa memetakan konsep iklan seperti apa sih yang cocok untuk calon pelanggan kita. Selain itu, kita juga bisa menentukan gaya bahasa seperti apa yang bisa menarik awareness dari calon pelanggan kita. Cara yang kedua, kita harus menentukan tujuan yang spesifik dari setiap campaign iklan yang akan kita pasarkan. Sebagai seorang pebisnis, tentu biasanya kita memiliki jiwa yang ambisius untuk memasarkan produk-produk dari bisnis kita. Itu bukanlah hal yang salah, dan itu tentu sah-sah saja. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan budget yang akan kita keluarkan untuk melakukan pemasaran dari produk-produk bisnis kita. Untuk itulah, kita harus memaksimalkan penggunaan dari Google Ads. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengerucutkan tujuan dari iklan-iklan yang akan kita pasarkan. Secara umum, tujuan dari iklan dibagi menjadi dua, yaitu untuk mendapatkan awareness atau untuk mendapatkan conversion. Misalkan di sini kita ingin mendapatkan conversion, maka di sini kita harus tahu berapa sih pendapatan yang akan kita dapatkan melalui penggunaan digital marketing. Step yang ketiga, di sini kita harus membuat sebuah landing page untuk setiap campaign iklan yang akan kita pasarkan. Selain kita akan mendapatkan sebuah awareness dari Google Ads, kita juga akan mendapatkan apa yang namanya itu traffic dari calon pelanggan kita yang akan masuk ke website resmi dari bisnis kita. Umumnya ketika kita melakukan sebuah bisnis, kita akan mengarahkan sebuah traffic itu masuk ke website dari bisnis kita. Tetapi banyak sekali para pebisnis memasukkan iklan mereka yang menujukan ke halaman homepage-nya. Mereka tidak membuat apa yang namanya itu landing page. Nah, landing page itu apa sih? Landing page adalah halaman yang relevan dengan apa yang kita iklankan. Misalkan di sini kita sedang mengiklankan sebuah produk Smart Lamp RGB. Maka pengunjung atau orang yang mengklik iklan kita akan diarahkan ke halaman yang relevan, yaitu halaman Smart Lamp RGB. Oleh karena itu, penggunaan landing page ini juga sangat penting dalam penggunaan Google Ads yang efektif, sehingga tidak membuat calon pelanggan kita kebingungan untuk mencari produk yang kita pasarkan atau untuk mencari produk yang ingin calon pelanggan kita beli. Step yang keempat, di sini kita harus membuat beberapa versi campaign iklan yang berbeda. Nah, kenapa kita harus membuat campaign iklan yang berbeda? Karena di sini kita tidak tahu rumus pasti untuk memasarkan bisnis kita secara efektif itu seperti apa. Karena setiap bisnis dan setiap produk yang kita pasarkan tentu memiliki perbedaan dalam memasarkannya. Misalkan, penggunaan bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa Inggris tentu menghasilkan sebuah hasil yang berbeda. Kemudian kita juga bisa memvariasikan seperti dengan menggunakan konten iklan yang panjang dengan konten iklan yang sedikit. Yang kelima, kita harus mengatur akun iklan Google Ads kita secara terstruktur atau sistematis. Nah, tujuannya kenapa? Karena dengan sistematis kita bisa mengelompokkan Google Ads atau pemasaran yang telah kita lakukan sudah memiliki perkembangan sejauh apa. Bayangkan misalkan kita memiliki 10 iklan yang dijalankan bersamaan.
Pasti jika tidak terorganisir dengan baik, kita akan merasakan kebingungan untuk melihat apakah sudah efektif atau belum dari pemasaran yang telah kita lakukan. Dan selain itu juga berguna untuk meningkatkan dan membantu penjualan dari produk kita. Keenam, yaitu track everything. Dengan kita memonitoring semua iklan yang telah kita pasarkan melalui Google Ads, maka kita bisa menilai seberapa efektif sih iklan yang telah kita pasarkan dan konten-konten iklan yang telah kita buat, apakah sudah sesuai atau belum. Tips yang ketujuh adalah kita harus membuat daftar negatif keyword dari produk-produk yang kita pasarkan. Misalkan di sini kita menjual sebuah barang yang branded dan premium dengan harga yang mahal. Tentunya kita harus menghindari penggunaan keyword yaitu murah, karena ini tidak sesuai dengan apa yang kita pasarkan dengan keyword yang kita pasang, sehingga tidak memaksimalkan apa yang namanya CPC atau cost per click yang telah kita buat kemarin. Karena sebagaimana yang kita tahu, CPC adalah biaya yang dikenakan kepada kita sebagai pemilik bisnis ketika ada calon pelanggan yang mengklik iklan kita. Tips yang ke-8 atau yang terakhir, di sini kita harus menguji dan mengembangkan metode pemasaran yang telah kita buat dengan teknik yang berbeda. Karena di dalam Google Ads sendiri tidak ada yang namanya formula yang pasti untuk seberapa efektif sih pemasaran yang kita lakukan atau teknik seperti apa sih yang harus kita lakukan agar produk kita bisa terjual dengan banyak. Oleh karena itu kita harus belajar dari hasil yang telah kita buat berdasarkan langkah yang keempat tadi, yaitu membuat versi campaign yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita bisa mengevaluasi dan mengembangkan dengan metode dan teknik yang berbeda untuk menentukan seberapa cocok sih metode yang kita gunakan dalam melakukan pemasaran dari produk kita. Nah, itulah sekian penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan Google Ads yang efektif. Selamat bertemu pada video yang selanjutnya. Terima kasih.